Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran sirah teman-teman ya. Oke, untuk itu Ibu sapa para teman-teman semua karena kita mulai belajar. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Allahu Akbar. Oke, teman-teman, alhamdulillah di siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu sirah ya, dengan pembahasan yaitu tentang Aisyah radhiyallahu. Ya, siapa itu Aisyah? Nah, ini teman-teman akan menjelaskan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, teman-teman persiapkan dulu buku bacaannya yaitu sirah. Dan kemudian duduk dengan tertib ya, tidak mengganggu yang lainnya. Walaupun kita lewat online atau dari rumah, tapi teman-teman tetap duduk yang rapi dan tertib ya. Nah, teman-teman, supaya ilmu kita bermanfaat pada hari ini, nah kita harus baca doa dulu teman-teman. Kenapa? Supaya Allah memberikan ilmu itu kepada kita ya, supaya ilmu itu bisa kita pahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke? Nah, teman-teman, duduk tertib. Nah, teman-teman, kita mulai baca ya. Semoga Allah pada hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Oke, teman-teman, kita angkat tangan kita tundukkan kepala kita dengan khusyuk, kita minta kepada Allah. Oke, kita baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fahmi bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Amin. Oke, alhamdulillah. Dengan membaca kita doa tadi, mudah-mudahan Allah akan memperkenalkan doa kita dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Nah, teman-teman, kita masuk aja ya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kisah Aisyah. Nah, di dalam tujuannya pembelajaran kita ini apa? Supaya teman-teman bisa mencontoh dan meneladani sifat-sifat dan kriteria yang ada pada diri Aisyah. Ya, baik di masa kecilnya, ya masa kecil pertama, yang kedua meneladani dari sifat-sifat Aisyah tersebut, yang ketiga perjuangan Aisyah dalam Islam itu, dan keempat anugerah surga bagi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada 4 pembelajaran atau triknya kita pelajari Aisyah. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu masa kecilnya Aisyah. Kita harus mengenal kisah Aisyah itu siapa. Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sebagai apa, teman-teman? Ada sebagai khalifah. Ya, atau sahabat Rasul yang pertama masuk agama Islam. Ya, jadi sahabat Rasul yang pertama masuk agama Islam. Nah, Abu Bakar ini mempunyai 2 orang anak. Pertama ada Abdurrahman, yang perempuannya ada Aisyah. Nah, Aisyah dididik oleh Abu Bakar dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, seperti sholat, mengaji, dan sebagainya. Nah, Aisyah ini masa kecilnya sama seperti kita teman-teman. Apa itu? Suka bermain dengan teman-teman yang lainnya, seperti ya main ayunan, ya. Nah, dia suka ya seperti itu. Kemudian sopan santun terhadap kedua orang tuanya, apabila dipanggil, apabila disuruh, dia langsung mengerjakannya apa disuruh oleh orang tua.
Ya, seperti itu. Jadi kemudian Aisyah ini juga ya suka ngaji. Ya. Nah, teman-teman juga harus seperti Aisyah. Nah, yang kedua, meneladani Aisyah radhiyallahu yang cerdas dan soleha, teman-teman. Kenapa dibilang dia cerdas dan soleha? Aisyah ini ya terkenal sebagai anak yang cerdas, teman-teman, yang luar biasa. Nah, dia itu cerdasnya, dia selalu belajar, dia selalu dibimbing oleh ayahandanya yaitu Abu Bakar. Nah, sempat Aisyah ini dijuluki oleh para wanita seorang ibu sejagat raya. Karena apa? Karena kepintarannya tadi. Ya. Nah, kemudian Aisyah ini juga pintar dalam bahasa Arab. Nah, teman-teman udah belajar bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu diulang-ulang, teman-teman, udah kelas 2. Ya, jangan diamkan aja pelajaran kita bahasa Arab. Kemudian Aisyah itu pun juga pintar membaca hadis. Teman-teman coba bayangkan. Aisyah itu hafal hadis 2210 hadis. Nah, banyak ya teman-temannya hadis yang bisa dibacanya dan dihafalnya di otaknya. Ya, hafal di luar kepala. Nah, tapi sekarang kita ingin ibu membawa anak bagaimana seperti Aisyah. Hafal hadis ya, 2210 hadis. Nah, jangankan 2210 hadis ya, satu aja bisa nggak kita? Nah, coba teman-teman ya, tapi kan namanya kita belajar ya teman-temannya. Nah, itu yang kita contoh kepada Aisyah. Kemudian hadis dan juga pintar dalam ilmu faraid. Apa ilmu faraid? Ilmu faraid itu ada ilmu tentang warisan, teman-teman. Nah, juga Aisyah itu pintar di bidang ilmu pengadilan. Kemudian kedokteran. Nah, seperti itu ya. Dan juga kita meneladani sifat dari Aisyah ini. Aisyah ini suka berbagi, teman-teman. Berbagi apa? Dia mengeluarkan uang kepada fakir miskin adalah 70.000 dirham. Bukan 70.000 rupiah, tapi dirham. Kalau Mekah itu dirham ya, mata uangnya. 70.000 dirham, teman-teman. Dan kemudian baju juga diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkannya. Tuh, harus kita contoh. Jadi teman-teman harus bisa mencontoh sifat Aisyah ini, saling berbagi. Oke? Nah, teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana perjuangan Aisyah radhiyallahu dalam Islam. Nah, beliau Aisyah ini adalah istri dari Rasulullah SAW. Kenapa dia menjadi istri dari Rasulullah? Itu adalah perintah dari Allah langsung. Allah yang menunjukkannya kepada Nabi Muhammad bahwasanya Aisyah ini adalah istri dari Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Dan kemudian mereka menjalani ujian di dalam berkeluarga. Banyak sekali ujian-ujian yang ditempuh oleh Aisyah. Apa itu, teman-teman? Yaitu dia makan dalam 1 bulan, teman-teman, hanya makan kurma dan minum air doang. Coba terasa pada diri teman-teman semuanya. 1 bulan itu ada berapa hari? 30 hari. Rasulullah bersama Aisyah hanya makan kurma dan minum air. Tidak ada roti, tidak ada nasi, dan lauk pauk nggak ada. Tapi teman-teman sekarang gimana? Ada makanan berhidangan, ada daging, ada nasi, ada macam-macam. Enak bukan? Nah, untuk itu apabila terjadi pada keluarga kita, kebetulan misalnya orang tua kita punya uang, apa ada pada hari ini? Coba makanlah. Jangan banyak nuntut. Bisa, insya Allah bisa enak ya. Nah, kemudian perjuangan Aisyah ini juga termasuk dalam menegakkan agama Islam. Aisyah juga ikut berperang dengan Rasulullah. Ya, jadi Aisyah itu bukan di rumah saja, tetapi juga ikut berperang bersama Rasulullah. Perang apa diikutinya?
adalah perang Badar dan perang Uhud. Nah, Aisyah ini berada di mana? Yaitu Aisyah ini membantu perjuangan Rasulullah ketika para pasukan Rasulullah mendapat cedera. Nah, Aisyah yang memberi makan dan minumnya. Jadi Aisyah ini membawa bekal buat pasukan. Apabila terluka, Aisyah lah yang memberikan makan dan minumnya. Nah, pada suatu ketika Aisyah ini pernah menuntut kepada Ali bin Abi Thalib atas kematian sahabat dari Abu Bakar atau pamannya adalah Utsman bin Affan. Kenapa dia menuntut kepada Ali? Karena kematian tadi Utsman terbunuh seperti itu Nah, dia menuntut pada waktu itu khalifah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat adalah anugerah surga bagi Aisyah. Tuh, keistimewaannya begitu teman-teman. Bahwasanya Aisyah ini diberikan oleh Allah surga karena kecintaan dirinya dia kepada ajaran Islam dan menegakkan kalimatillah dan mengajak kepada umat untuk memasuki agama Islam. Makanya Aisyah ini diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di akhir perjuangannya namanya manusia pasti akan meninggal. Nah, dan di akhiri hidupnya Aisyah ini dipanggil oleh Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati atau meninggal. Pada umur 66 maka Aisyah dijemput oleh Allah. Ibaratnya adalah meninggal. Jadi pada umur berapa? 66 tahun Aisyah meninggal. Nah, kemudian Aisyah ini dimakamkan di Baqi. Di mana di Baqi itu adalah di kota Madinah. Nah, kenapa dia diangkat oleh Allah atau diberi hadiah oleh Allah? Dia adalah sebagai istri yang setia kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Maka Aisyah ini diberikan surga karena di dalam ketaatan dia dalam menegakkan agama Islam. Jadi Allah memberikan kita surga itu adalah ketaatan kita bagaimana kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, seperti itu Dan kemudian Aisyah pun pernah Rasulullah mengatakan suatu ketika Aisyah itu bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah, siapakah istrimu di surga? Waktu masih hidupnya pernah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atau hai Muhammad, nanti istri kamu yang dalam surga siapa? Nabi tersenyum. Lalu Aisyah bingung, siapa ya Rasulullah? Lalu dengan senyumnya Rasulullah, adalah kamu. Nah, kenapa? Karena Aisyah ini adalah sangat sabar dalam kehidupan. Jadi Nabi Muhammad menjawab, salah satu di antaranya adalah engkau. Jadi engkau itu adalah Aisyah. Jadi teman-teman, kalau kita ingin masuk surga, nah taatilah perintah Allah dan taatilah peraturan Rasulullah. Nah, jadi teman-teman kan masih kecil nih, supaya teman-teman ingin diridai oleh Allah, sampai nanti besar, sampai teman-teman berkeluarga nanti, jadilah orang yang taat terhadap peraturan Allah. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat buat diri ibu dan juga buat teman-teman semuanya, dan juga buat keluarga teman-teman. Jadi makanya kita bisa mencontoh kehidupan masa kecil Aisyah, orang yang taat terhadap peraturan Allah, yang mudah senyum, suka berbagi, dan tidak memilih-milih teman atau memilih-milih yang kita sukai, tidak boleh. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itulah yang kita terima.
Mudah-mudahan pada hari ini dapat kita ambil manfaat dan meneladani perintah atau pembelajaran pada hari ini kisah Aisyah. Oke, sekian dulu teman-teman pembelajaran pada hari ini tentang kisah Aisyah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan akhirul kalam, dan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.